Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Salpe. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dalam Lentera Minggu Katolik pada hari ini, terima kasih atas kita semua yang telah menikmati karunia Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Mari kita buka Lentera Minggu Katolik kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, karena karunia-Mu kami dapat menikmati kehidupan di muka bumi ini. Berkatilah kami dalam menjalani aktivitas kami, terutama pada hari Minggu ini, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami, bimbinglah kami selalu dengan Roh Kudus, agar kami mampu menjadi pribadi yang selalu mengikuti kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, pada Lentera Minggu Katolik pada hari ini kita akan mengangkat tema pembinaan iman dalam Kapatipa Untan. Kapatipa adalah Catholic Family of Technique Faculty. Kita sudah terhubung dengan dua orang narasumber yang berkompeten, yaitu Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Kapatipa, yaitu Saudara Doni dan Saudara Dwi. Halo, Saudara Doni, Saudara Dwi. Salam. Baik, Bang. Shalom. Ya, Saudara Dwi, gimana? Bisa? Ya, silakan. Salam, Dwi. Halo, Mbak. Selamat subuh. Baik, Doni dan Dwi, mungkin bisa dijelaskan kepada para pendengar, dan juga sebelum menjelaskan, mungkin memperkenalkan diri kepada para pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Apa itu Kapatipa? Silakan. Mungkin dari Doni dulu ya. Baik, perkenalkan, nama saya Fidelis Doni Deodoa sebagai Ketua Umum terpilih Kapatipa Untan periode 2023-2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi Kapatipa Untan, yang mana organisasi ini yaitu yang bernama Catholic Family of Technique Faculty Universitas Tanjung Pura, yang bisa disingkat dengan Kapatipa Untan. Kemudian arti nama dari Kapatipa Untan adalah Ikatan Keluarga Katolik Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, yang bisa dijabarkan yaitu seperti yang pertama, keluarga yang dimaksud adalah seluruh mahasiswa, dosen, dan alumni Katolik yang berasal dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Baik. Kemudian Katolik yaitu yang berarti merupakan bagian dari Allah Trinitas atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang berafiliasi pada Gereja Katolik. Sekian. Baik, silakan Dwi. Ya, mungkin Dwi bisa cerita ya setelah Doni tadi menjelaskan tentang Kapatipa, sejarah atau latar belakang berdirinya Kapatipa. Silakan Dwi. Baik, perkenalkan saya Immanuel Novan Dwi Pradika yang biasa dipanggil Novan. Saya pada periode ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kapatipa Untan. Baik, Kapatipa Untan ini didirikan di Pontianak pada tanggal 29 November 1993. Ya. Dan landasan Kapatipa Untan sebenarnya berlandasan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan Kapatipa Untan sendiri sebenarnya berada di bawah naungan Fakultas Teknik Untan atau Universitas Tanjung Pura dan di bawah bimbingan Gereja Katolik Keuskupan Agung Pontianak. Mungkin sekian dari penjelasan pribadi dan data diri saya. Terima kasih. Baik, lebih enak dipanggil Nopan ya. Ya, untuk Doni, Kapatipa kan sudah berdiri semenjak 1993 ya. Atau berarti sudah berusia kurang lebih ya 30 tahun ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kegiatan-kegiatan apa
yang membuat Kapatipa ini menjadi organisasi kerohanian di Fakultas Teknik yang solid dan mampu untuk membina iman Katolik para mahasiswa Katolik. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang bisa saya jelaskan yaitu dalam waktu terdekat Kapatipa Untan akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan Pascaceria Kapatipa atau disingkat PCC, yang mana tujuan dari Pascaceria Kapatipa ini yaitu sebagai wadah untuk merangkul anak-anak terutama panti asuhan untuk berbagi dari Kapatipa kepada masyarakat. Kemudian setelah itu ada agenda besar dari Kapatipa Untan yang dinamakan pembinaan Kapatipa, yang mana pada pembinaan Kapatipa tersebut disitulah kader-kader dari Kapatipa Untan selanjutnya untuk dibentuk. Sekian, Bang. Baik, berarti ada dua ya kegiatan utamanya selain kegiatan-kegiatan penunjang kerohanian lainnya, yaitu mungkin kegiatan misa kampus. Bisa dijelaskan berapa bulan sekali misa kampus di Fakultas Teknik, dan juga mungkin ibadat kampus, kemudian berikutnya mungkin setiap bulan 5 dan bulan 10, bulan 5 bulan Maria dan bulan 10 bulan doa Rosario. Apakah dilakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti itu? Silakan Doni. Baik, untuk kegiatan-kegiatan rutin yang kami laksanakan yaitu seperti jurit atau Jumat rutin, yang mana Jumat rutin tersebut kami laksanakan sebanyak dua kali dalam sebulan. Baik. Setiap hari Jumat, dan di hari Jumat tersebut kegiatan yang kami laksanakan seperti ibadah bersama, dan ada juga seperti diskusi tentang kelanjutan organisasi Kapatipa selanjutnya. Kemudian mengenai bulan Rosario, kami juga mengadakan doa bersama ya. Doa bersama ke rumah-rumah mahasiswa yang kami telah tentukan, dan kami juga melaksanakan ziarah ke tempat-tempat yang dituju seperti Gua Maria dan lainnya. Sekian, Bang. Baik, untuk Dwi atau Nopan ya. Kapatipa kan sudah berdiri 30 tahun ya. Artinya Kapatipa sudah cukup dewasa dalam proses pembinaan ini. Dari generasi ke generasi kemudian dilanjutkan oleh pengurus-pengurus ini. Tadi sudah beberapa ya program utama, yaitu Pascaceria Kapatipa PCC dan juga pembinaan Kapatipa. Nah, dari dua kegiatan ini kan paling dimaksudkan yaitu untuk proses pembinaan organisasi dan pembinaan kadernya supaya tetap eksis dalam proses pelayanan ya. Mungkin bisa dijelaskan tentang PCC dan PC itu secara detail kembali. Silakan. Oke, baik Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk PCC ini kami jabarkan seperti kami mengasihi dan berbagi kepada anak-anak panti, yang terutama supaya mereka merasakan Pascaceria Kapatipa, seperti tema kami atau nama kegiatan kami Pascaceria Kapatipa. Kami mengadakan ini supaya anak-anak lain yang terutama anak-anak panti atau dan lain-lainnya supaya merasakan Pascaceria, yang dimana kami bakal mengadakan dengan ceria dan sangat-sangat mengimani iman Katolik. Dan terkhusus untuk PC sendiri kami melatih kader-kader untuk seperti melatih public speaking, kepemimpinan, dan kerohanian yang sangat-sangat iman untuk iman Katolik. Baik. Nah, rencananya kegiatan PCC di mana ya? Untuk tahun ini. Mohon maaf Pak, pertanyaan ini sekali lagi karena saya kurang mendengar. Oh, baik. Ya, Nopan, untuk kegiatan PCC-nya rencananya tahun ini di mana? Atau Doni? Ya. Baik Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kegiatan PCC ini kami masih merancang sebaik-baiknya dan
semaksimal mungkin kami akan merancangnya karena kami masih belum menentukan. Oh ya. Untuk plan B atau plan A-nya sepertinya kami akan melaksanakan di panti asuhan. Oh ya. Tapi itu masih belum pasti. Kami bakal merancang semaksimal mungkin. Oke, untuk tahun lalu di mana? Apakah diadakan di panti asuhan atau di panti jompo atau di tempat-tempat yang lain? Untuk kegiatan PCC kemarin kami mengadakan di panti asuhan Hieronymus, tepatnya di Batu Layang, Gang Beringin. Oh ya, baik. Ya, kembali ke Doni ya. Ini kan terpilih menjadi ketua umum Kapatipa, berarti Doni siap untuk melaksanakan tugas gereja ya. Kita tahu 5 tugas gereja. Yang pertama adalah liturgia, menguduskan. Yang kedua adalah kerikma, mewartakan. Yang ketiga adalah koinonia, persekutuan. Yang keempat, diakonia, pelayanan. Dan yang kelima adalah martiria, kesaksian iman. Nah, Kapatipa dalam mewujudkan 5 tugas gereja ini bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan untuk melibatkan para mahasiswa yang ada di kampus teknik. Silakan Doni. Baik, untuk menjawab dari pertanyaan tersebut, di Kapatipa Hutan sendiri, di dalam kepengurusan baru semuanya dimulai pada misa pelantikan, yang mana itu termasuk ke dalam 5 trinitas gereja. Dan kemudian dalam pelaksanaan dan kegiatannya, Kapatipa juga sering menyumbang seperti kur gereja, kemudian dan pada kesehariannya Kapatipa selalu melaksanakan doa Angelus pada jam-jam yang telah ditentukan. Kemudian di dalam pembinaan Kapatipa sendiri, yang mana di dalam pembinaan tersebut selain untuk pembentukan karakter kader-kader yang akan meneruskan Kapatipa Untan selanjutnya, di situ juga tetap kami selip-selipkan iman-iman Katolik, yang mana di dalam kegiatan tersebut selalu dijalankan atas dasar iman Katolik. Sekian Bang. Baik. Ya, untuk Nopan ya, dalam kegiatan ibadat rutin ya atau misa kampus, pasti untuk mengumpulkan mahasiswa ini dari berbagai jurusan, ya mungkin bisa dijelaskan berapa jurusan yang ada di Fakultas Teknik Untan sekarang. Silakan Nopan. Baik, untuk prodi di Fakultas Teknik Untan sendiri terdiri dari 11 prodi, Bang. Ya, silakan. Sipil, elektro, industri, kimia, kelautan, mesin, kelautan, arsitek, informasi, lingkungan, dan tambang. Untuk mengumpulkan semua mahasiswa prodi yang terdiri dari 11 prodi itu sendiri, Bang, kami memiliki grup semua mahasiswa prodi tersendiri. Dan kami bakal membagikan informasi tersebut pada saat Jumat rutin. Dan Jumat rutin tersendiri itu dilaksanakan pada saat sholat Jumat atau pada saat mahasiswa Islam mengadakan ibadah sholat Jumat. Kami ambil waktu itu supaya ada ruang untuk kami mengadakan Jumat rutin. Ya. Baik, Doni. Jadi dari 11 prodi itu kan untuk membagikan informasi tentang bimbingan iman Katolik kepada mahasiswa Katolik ini kan, karena prodinya cukup banyak, 11, berarti mengambil waktu di saat Jumat ya. Nah, ini memang waktu-waktu yang sudah biasa Kapatipa lakukan dari dulu sampai sekarang ya, karena memang ruangan-ruangan itu bisa dipakai. Nah, dalam program jurid itu ya, apa program-program yang diselitkan atau program-program rutin yang diagendakan dalam 10 bulan ya, karena 2 bulan pasti dipotong libur, yang dilakukan oleh pengurus untuk memaksimalkan informasi mengenai program-program iman dalam Kapatipa. Silakan. Baik, yang pertama yaitu untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa Katolik di Universitas Singapura terkhusus Fakultas Teknik, yang mana kami biasa membagikan melalui pesan singkat WhatsApp
Ya. yang berupa undangan secara chat. Kemudian kami juga membagikan pamflet melalui akun resmi Kafati Fauntan Instagram. Kemudian setelah itu di dalam kegiatan Jumat rutin tersebut biasa kami selingi dengan ibadah bersama frater pendamping. Baik. Dan juga di dalam Jumat rutin terkadang kami adakan diskusi antara anggota biasa dan anggota pengurus. Kemudian setelah itu di Jumat rutin juga kami adakan yang bisa disingkat dengan BBC atau belajar bersama Kaptipa. Di dalam BBC tersebut kami adakan materi-materi yang akan menunjang mahasiswa untuk menjalankan proses belajarnya di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Dan sekian, Bang. Baik, jadi artinya Jumat rutin itu memang dioptimalkan untuk proses pembinaan iman Katolik dan intelektual ya. Artinya dibuat rangkaian kegiatan itu supaya menunjang. Ya baik, untuk Nopan ya, karena menjadi wakil ketua ini kan mendampingi Doni. Bagaimana sinergisme antara Doni dan Nopan dalam proses pembinaan, terutama di Jurit ya? Mungkin minggu ini atau minggu depannya Doni atau sudah dibuat jadwal teristimewa untuk mendampingi khususnya mahasiswa baru atau mahasiswa yang termuda angkatannya. Silakan, Nopan. Untuk kondisi pada saat Jumat rutin itu sebenarnya kondisional, Bang. Ya. Tapi untuk membagi antara wakil dan ketua itu sudah dibagi antara ketua umum dan wakil ketua umum. Itu kalau saya ingin menjabarkan, kami sudah membagi dengan seksama dengan kabit-kabit Kafati Fauntan. Dan disepakati bersama untuk ketua umum sendiri kami membagi untuk kegiatan eksternal atau kegiatan di luar Kafatifa atau yang berkaitan tentang eksternal Kafati Fauntan. Dan untuk wakil ketua sendiri saya mengambil kegiatan yang di dalam internal atau di dalam fakultas teknik atau dalam pengurusan Kafati Fauntan sendiri, Bang. Mungkin sekian dulu, Bang. Terima kasih. Baik, berarti tadi pembagian tugasnya sudah jelas. Doni berarti berhubungan untuk eksternal dan bertanggung jawab penuh untuk urusan pembinaan iman di Kapatipa, ya. Berarti punya kemampuan komunikasi untuk berhubungan dengan KMK ya, Doni ya. Mungkin bisa dijelaskan, silakan. Baik, dalam hubungan Kafati Fauntan sendiri terhadap organisasi yang bisa dibilang mengepalai semua UKMF Katolik di Universitas Tanjung Pura, yaitu KMK, di mana kami sering menjalin kerjasama terutama dalam hal berkoordinasi dan berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang mahasiswa agar kedepannya lebih menjalankan kegiatan serta relasi dan banyak hal lainnya yang dapat kami pelajari. Sekian, Bang. Baik, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pada paruh kedua nanti kita akan lebih mendalami bagaimana proses pembinaan iman membentuk Doni dan Dwi bisa menjadi ketua dan wakil ketua umum untuk melayani teman-teman atau saudara-saudari para mahasiswa Katolik Fakultas Teknik untuk proses pembinaan iman yang konsisten, iman Katolik yang konsisten. Untuk itu, mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.